Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di praktikum perancangan tata letak pabrik di modul ke-6 part kedua ini, yang mana di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai AAD keseluruhan atau AAD pabrik. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari menentukan bagaimana caranya menentukan AAD untuk lantai produksi. Sekarang di video kali ini atau di pertemuan kali ini kita akan menentukan AAD pabrik atau AAD keseluruhan. Di dalam pertemuan kali ini kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Tentunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pembahasan. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan departemen-departemen atau menentukan luas departemen yang berada di dalam area perusahaan. Oke, langsung saja ke pembahasan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan ARC-nya. Atau kita harus menyiapkan ARC-nya atau lembar kerja ARD di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja kita di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya menentukan luas lantai dari keseluruhan menggunakan lembar kerja dari ARD. Kemudian bahan yang harus disiapkan adalah AAD untuk luas lantai produksi. Oke, langsung saja ke contoh perhitungan atau contoh penentuan membuat AAD. Yang pertama yang dilakukan adalah kalian harus membagi departemen-departemen mana yang akan disimpan di luar perusahaan dan departemen-departemen mana yang harus kalian simpan di dalam perusahaan. Nah, ini contohnya saya telah membagi. Ini yang berwarna kuning adalah departemen yang akan saya simpan di luar daerah atau di luar area perusahaan. Kemudian ini yang tidak berwarna itu yang akan saya simpan di dalam area perusahaan. Nah, dikarenakan kali ini kita akan menentukan AAD untuk menentukan departemen-departemen yang berada di dalam perusahaan, maka kita akan mengalokasikan wilayah atau AAD kita adalah departemen-departemen yang berada di dalam perusahaan. Contohnya ada gudang bahan baku, gudang bahan jadi, produksi, masjid, kantin, toilet, klinik, pemadam kebakaran, generator, aula, gardu listrik, sampai dengan kantor 2. Nah, sebagai patokan dalam pembuatan AAD departemen yang berada di dalam perusahaan adalah patokannya adalah produksi, yaitu ruangan produksi. Nah, untuk panjang dan lebar ruangan produksi adalah mengikuti panjang dan lebar AAD luas lantai yang telah kalian hitung di pertemuan sebelumnya. Nah, ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, kalian masukkan. Nah, untuk contoh pembuatan AAD di pertemuan kali ini, saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat AAD di aplikasi AutoCAD. Jadi di sini saya tidak akan menggunakan Visio, melainkan saya akan menggunakan AutoCAD. Namun untuk tugas untuk kalian bebas. Kalian boleh menggunakan Visio atau boleh menggunakan AutoCAD. Hal ini saya lakukan supaya kalian tidak kaku. Jadi kalian dalam pembuatan AAD itu tidak harus selalu Visio. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi lainnya, contohnya AutoCAD. Nah, yang pertama adalah kalian harus menentukan panjang dan lebar dari luas produksi. Nah, inilah contohnya saya telah membuat panjang dan lebar dari produksi. Kemudian setelah kalian menentukan panjang dan lebar dari produksi, kalian lihat dari ARC. Nah, ini untuk produksi itu didekatkan, ini derajat kedekatannya harus didekatkan dengan apa? Misalkan saya di sini harus didekatkan dengan departemen nomor 3, yaitu gudang bahan baku. Maka kalian simpan gudang bahan baku di sebelah produksi. Nah, gudang bahan baku itu kan bisa disimpan di bagian atas atau juga bisa kalian simpan di bagian kiri, di bagian bawah,
atau di sebelah kanan produksi. Nah, untuk menentukan di sebelah mana gudang bahan baku itu disimpan, maka kalian harus melihat dari tabel skala prioritasnya. Nah, kebetulan di tabel skala prioritas itu sebelumnya saya buka dulu apa namanya tabel skala prioritas yang saya punya. Nah, di tabel skala prioritas itu parkir saving atau gudang bahan baku itu harus didekatkan dengan mesin H. H itu adalah alat pelitur. Kita lihat di AD luas lantai produksi adalah alat pelitur itu ada di bagian atas. Maka gudang bahan baku itu harus disimpan di bagian atas produksi. Berikut juga sama halnya dengan gudang bahan jadi. Nah, untuk gudang bahan jadi juga lihatnya dari tabel skala prioritas. Nah, untuk gudang bahan jadi saya harus didekatkan dengan departemen dengan kode O, yaitu meja assembling. Meja assembling itu kalau di sini bisa lihat di sebelah kiri. Maka kalau punya saya ini untuk gudang bahan baku harus disimpan di bagian atas, dan untuk gudang bahan jadi harus disimpan di bagian kiri produksi. Untuk penentuan panjang dan lebar gudang bahan baku silahkan kalian asumsikan sendiri. Cuma yang jadi patokannya adalah luasnya harus sama dengan perhitungan yang telah kalian hitung sebelumnya. Mungkin di dalam perhitungan luas ini mungkin ada yang luasnya mungkin kurang ataupun luasnya terlalu besar, maka kalian boleh mengganti luasnya. Misalkan di sini saya ternyata gudang bahan baku itu terlalu besar, itu 620 meter. Maka kalian boleh mengganti. Contohnya saya di contohnya seperti ini, saya akan contohkan di modul 3 kan luas lantai. Nah, misalkan di sini ternyata saya untuk parkir savingnya itu misalkan contohnya pos keamanan lah. Sertanya untuk pos keamanan itu luasnya itu panjangnya 2 meter dan lebarnya 2 meter itu terlalu kecil. Maka kalian boleh menggantinya, asalkan untuk pekerjaan modul sebelumnya itu harus diganti juga. Seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Di sini saya telah membuat AAD untuk departemen-departemen yang berada di dalam perusahaan. Contohnya ini untuk gudang bahan baku. Nah, untuk penentuan yang lainnya seperti kantor 1, kantor 2, aula, kantin dan masjid dan seterusnya, kalian untuk penempatannya boleh di mana saja, asalkan kalian harus memperhatikan derajat kedekatan yang berada. Misalkan ini untuk parkir, misalkan nah ini untuk toilet masjid. Nah, misalkan ini untuk kantor 2 itu tidak boleh didekatkan dengan 17 itu pembuangan limbah. Jadi kalian dalam penempatannya antara pembuangan limbah dan kantor itu harus dijauhkan. Jadi yang menyebabkan adalah A dan X, yaitu biasanya itu yang jadi patokannya adalah A dan X. A itu adalah harus didekatkan, mutlak harus didekatkan, dan X itu adalah harus dijauhkan. Jadi biar memudahkan, jadi kan ada A, E, I, O, U, X. Nah, itu kan banyak, ada 6 derajat kedekatan. Nah, supaya memudahkan, jadi kita gunakan saja 2 derajat kedekatan, yaitu A ataupun A dan X. A dan X. Seperti ini. Nah, ini mungkin pembahasannya. Sekali lagi, kalian untuk penempatannya boleh bebas, dia mau di mana saja, asalkan kalau bisa itu rapi ya. Misalkan kalau bisa itu rapi, dan kalau bisa juga itu berbentuk bangun persegi panjang. Sekali lagi, jadi penempatannya bebas. Yang harus kalian perhatikan itu adalah penempatan gudang bahan jadi dan gudang bahan baku yang harus mengikuti tabel skala prioritas. Mungkin itu pembahasan mengenai penempatan AAD untuk departemen-departemen yang berada di dalam pabrik. Terima kasih.